Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Hastumiani, mahasiswa pendidikan kimia dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana keadaan suatu unsur nitrogen di udara dan bagaimana proses penyerapan nitrogen oleh makhluk hidup. Pada video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa udara tersusun dari nitrogen dan oksigen. Kedua unsur ini merupakan unsur paling banyak di udara. Nitrogen adalah nutrisi penting yang diperlukan semua makhluk hidup karena nitrogen merupakan bagian utama dari asam amino. Yang dimana asam amino ini merupakan bahan penyusun protein dan asam nukleat seperti DNA yang mentransfer informasi genetik ke generasi selanjutnya. Manusia maupun hewan tidak bisa langsung menyerap nitrogen dalam bentuk gas. Namun, manusia ataupun hewan ini mendapatkan nitrogen melalui perantara tumbuhan. Nah, nitrogen juga nutrisi yang sangat penting bagi tumbuhan dan komponen penting dari protein yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Manusia membutuhkan nitrogen karena semua jaringan manusia seperti otot, kulit, rambut, kuku, dan darah mengandung protein. Dalam setiap proses pertumbuhan yang normal, pergantian sel hingga perbaikan jaringan membutuhkan nitrogen. Bahkan manfaat nitrogen bagi tubuh juga sangat penting dalam proses metabolisme yang juga membutuhkan protein dalam membentuk enzim. Nitrogen yang dapat diserap atau diperoleh tubuh manusia yakni berasal dari makanan, terutama makanan yang kaya akan protein. Seperti yang kita ketahui, makanan yang banyak mengandung protein yaitu seperti daging, ikan, kemudian kacang-kacangan, ada juga telur dan juga susu. Nah, tubuh kita akan terus-menerus mendaur ulang nitrogen dari asam amino, kemudian memecah asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein menjadi komponen termasuk nitrogen untuk energi. Nitrogen juga penting bagi tanaman untuk tumbuh dan bertahan hidup. Molekul ini merupakan bagian besar dari klorofil yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Proses menggunakan energi matahari untuk membuat gula dari air dan karbon dioksida. Tumbuhan juga membuat asam nukleat seperti DNA untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, kemudian tumbuhan mendapatkan nitrogen dengan cara mengambilnya dari air dan tanah dalam bentuk nitrat dan amonium. Tanaman yang kekurangan nitrogen akan menguning dan berhenti tumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah dan bunga yang lebih kecil dari rata-rata. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana proses reaksi nitrogen di alam. Kita ketahui bahwa di alam gas oksigen dan nitrogen di udara bisa bereaksi ketika ada kilat atau suhu tinggi, misalnya letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar, yang dimana menghasilkan oksida nitrogen. Dari oksida nitrogen ini bisa terbentuk senyawa nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3. Kemudian senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat juga diperoleh lewat fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen oleh bakteri. Nah, bakteri khusus akan menggunakan enzim dinitrogenase untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Kemudian terjadi proses nitrifikasi, yang dimana pada proses ini amoniak diubah menjadi ion nitrit yang diserap oleh akar tanaman sebagai nutrisi. Kemudian hewan mengambil nitrogen dengan memakan tumbuhan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, protein yang ada di tubuh mereka diurai oleh bakteri pengurai menjadi amoniak atau NH3. Nah, amoniak ini larut dalam air dan berubah menjadi NH4+ atau amonium. Lewat proses nitrifikasi, amonium berubah menjadi nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini bisa diserap sama tanaman atau bisa berubah lagi menjadi gas N2.
dengan bantuan bakteri denitifikasi. Nah, proses ini akan terus berulang, kemudian membentuk suatu siklus. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.